Puji Tuhan kalau banyak diundang ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Mengapa Allah mau Yakub kembali ke Betel? Ya. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-28, saudara bisa membacanya ya. Ada perjanjian Allah ya. Ada perjanjian antara Allah dan Yakub ya. Saudara akan melihat, dapat baca, saya akan ya. Pertama Allah memberikan janji yang Tuhan sudah berikan kepada mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan tanah Kanaan menjadi tanah pusaka ya. Memberikan tanah pusaka, membuat keturunan jadi banyak. Dikatakan bahwa keturunan akan banyak seperti debu ya. Seperti debu pasir banyaknya, saking kakek akan berkembang ke segala arah ya. Nah, Mas Pur katakan kok akan mengembang ke kanan dan jaga pola makan aja. Tapi ini berkat Tuhan. Berkat di mana bahwa mengembang itu bukan berarti badannya yang melar, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu ya, dari segala arah. Ya. Nah, utara selatan. Kayak kalau saya mendoakan kemarin, saya bilang berkat dari arah utara selatan barat timur 60 kabeh. Tidak perlu satu arah. Kita percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan itu kadang kita tidak pernah menyangka ya, kapan dan waktunya Tuhan ya, tiba-tiba berkat itu ada. Setiap kita punya pergumulan, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pelayanan, ataupun dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Berkat Allah sanggup membuat kita sampai hari ini. Ada yang lapar? Siangnya sebelah lagi ya. Oke, puji Tuhan ya. Dan kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Itu next lagi. Enaknya ada porpen itu bisa next. Saya tidak promosi motor next ya. Punyanya Suzuki ya. Menjadi berkat ya. Lalu apalagi dalam Kejadian 28 itu Allah juga berjanji menyertai kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel ya. Puji Tuhan, mari ya. Puji Tuhan, kita semua bahwa Allah menyertai kita, sebab Dia Allah yang mau mengasihi hidup kita. Allah yang melindungi, Allah yang tidak meninggalkan, Allah yang menepati janjinya. Tuhan pernah berkata, nanti kamu akan ke Mesir, tapi dari Mesir Dia akan kembali ke tanah Kanaan. 400 tahun lebih, 430 tahun. Tetap Tuhan akan menepati janjinya. Itu sebabnya kalau sekali Allah berfirman berjanji, Dia harus menepati. Memang harus, Dia akan menepati. Tapi seringkali janji kita yang biasa. Seringkali kita suka berjanji. Makanya Alkitab firman Tuhan berkata, janganlah kita gampang berjanji, bernasar ya, apalagi sampai kedengaran umat. Nanti kalau ditagih ya repot saudara ya. Itu sebabnya bahwa ada perjanjian Allah dengan Yakub kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tentu perjanjian itu juga nyata. Tinggal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita
kita merasa banyak di luar rumah Allah. Kembali ke dalam rumah Tuhan untuk banyak berdoa. Ya. Kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan itu yang soal utama. Mengandalkan Tuhan nggak hanya sekedar pokoknya aku percaya ditinggal beliau. Tidak. Terkadang kepercayaan kita harus kita barengi dengan cara kita berdoa. Ya. Mundur satu lagi, bukan next, mundur. Ya. Dalam pasal yang ke-35 ya, kita kembali ya, bahwa mengapa Allah mau Yakub kembali ke Mesir. Dikatakan bahwa bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah apa di situ mezbah, supaya kita membuat satu persembahan. Makanya firman Tuhan berkata Roma 12, ya persembahkanlah tubuhmu jadi satu korban yang hidup. Hidup kita hidup yang berkenan, hidup yang kudus. Maka apapun yang kita bawa sama Tuhan akan beda nilainya. Tapi sebesar apapun, kalau itu sesuatu yang tidak berkenan, ya percuma, tidak diterima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi ada satu yang Tuhan mau, yaitu membangun mezbah untuk Tuhan. Apalagi di sana dikatakan bahwa buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau. Jadi ada satu pengalaman ketika dia dalam pasal 28 bahwa ketika Yakub bermimpi, Allah ada di sampingnya. Dia katakan ini adalah rumah Allah. Dia merasakan satu kedahsyatan yang dari Tuhan. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa, di mana yang tadinya dia lari dari Esau, dan ketika dia kembali untuk berjumpa dengan Esau kakaknya, Tuhan buat menjadi baik. Amin. Jadi sesuatu yang dari Tuhan itu nilainya besar. Nilainya besar. Kelihatannya sepele, tapi kalau Tuhan yang bekerja, nilainya bisa berlipat kali ganda. Jauh dari apa yang dapat saudara pikirkan. Itu sebabnya bawa hidupmu untuk memiliki satu pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Di situ ada visi. Katakan, ya ini next 2 kali. Ada visi, ada pengorbanan sebagai ucapan syukur ketika dia batu yang menjadi sandaran kepalanya dia pakai untuk mendirikan ya, tugu atau rumah atau persembahan atau mezbah. Jadi dia memberikan satu korban kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah kedahsyatan yang dalam Tuhan itu melingkupi orang-orang sekitarnya. Jadi Allah sanggup buat hal yang luar biasa. Allah sanggup membuat sesuatu hal yang dahsyat. Nah, yang terakhir ini, janji kepada Allah yang harus digenapi, yaitu membawa persepuluhan. Saya tidak minta dirubah, ganti 2,5%. Memang sulit, tetapi kalau kita memang cinta, hal itu harusnya mudah. Ya, saya percaya mungkin lebih enak bahasanya, Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dalam hidup setiap kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya.
Setelah kita melihat bahwa mengapa Allah membawa Yakub atau berfirman untuk dia kembali kepada Betel, ke tanah Betel, karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau ingatkan kembali, bahwa perjanjian Allah dengan orang yang dipilihnya itu kekal. Perjanjian itu akan tetap digenapi. Tuhan punya janji kepada kita bagi orang yang mau melayani, orang yang terpanggil, orang yang sudah dipilih. Jadi kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipilih, ada perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah lupa, ya kembali lagi minta sama Tuhan. Atau mungkin kita sudah lupa dengan hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan memahami betapa dahsyat luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku, ya, tindakan apa yang harus kita ambil untuk kita menyenangkan Tuhan, untuk kita layak menerima berkat itu, untuk kita layak mendapatkan janji Tuhan itu. Di ayat yang kedua katakan bahwa lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Mungkin di masa-masa mereka nggak kayak sekarang ada gereja yang sudah percaya. Artinya gereja yang dimana kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hal dulu masih ada dewa-dewa, walaupun sekarang tetap ada yang di luar kekristenan. Tapi yang maksud adalah Yakub tahu istri-istrinya masih punya, ya, dewa-dewa asing yang dari orang tuanya. Kalau saudara membaca pasal sebelumnya, di situ ketika Laban mengejar Yakub dan keluarganya, Laban minta, mana berhalaku, ya, mana Allahku. Karena kayaknya disembunyikan toh sama Ribka. Jadi Yakub menyadari bahwa keluarganya perlu yang namanya pengudusan. Yakub menyadari keluarganya perlu yang namanya pengudusan, sehingga dia menjadi keluarga yang layak untuk menerima janji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi berani melepaskan berhala atau beban dosa. Itu sebabnya Ibrani 12 juga katakan ayat 1, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa yang menjadi penghalang, menjadi perintah dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak, segala janji Tuhan itu tidak akan maksimal dalam kehidupan kita, karena kita nggak terima. Bagaimana janji Tuhan akan digenapi? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita harus berani melepaskan yang menjadi perintahan. Ya. Tentu banyak hal yang menjadi perintahan kita, ya. Sadar atau tidak, ya. Terkadang keluarga itu juga bisa menjadi berhala, anak bisa jadi berhala, ya. Kalau ada titik tidak bisa, akhirnya bertumbuhnya anaknya sembarangan, jauh lagi dari Tuhan. Yang salah siapa? Ya orang tua. Kalau orang tua saya bilang, urip mati ini anak ini tangannya orang tua. Kalau mau anakmu hidup baik, maka berikan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mau hidup keluargamu mau menjadi yang terbaik, jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang menghalangi supaya anak itu dapat bertumbuh dengan